Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasanah. Di sini saya ingin mempresentasikan peta konsep tentang tafsir ayat-ayat ekonomi. Langsung saja. Yang pertama yaitu ayat tentang manusia sebagai homo economist. Adapun judul yang pertama yaitu manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang mana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Yang makna dari ayat tersebut adalah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada malaikat tentang khalifah di muka bumi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merencanakan hal tersebut, dan manusia diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali pengetahuan untuk manusia itu dapat mempertahankan kepemimpinannya di muka bumi. Akan tetapi, walaupun Allah telah memberikan pengetahuan kepada manusia, pengetahuan manusia tetaplah terbatas. Judul yang kedua yaitu keragaman usaha manusia, yang mana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Lail ayat 1 sampai dengan 4. Di dalam surat Al-Lail ini menegaskan bahwa setiap usaha manusia berbeda-beda, dan diantaranya yaitu ada yang bercocok tanam, menangkap ikan, menjadi tukang, menjadi pegawai negeri, guru, dokter, dan lain sebagainya. Banyak sekali usaha manusia. Walaupun banyak sekali usaha manusia dengan kegiatan yang berbeda-beda dan beragam, manusia haruslah tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia harus percaya bahwa surga itu ada. Judul yang ketiga yaitu kecintaan manusia kepada harta, di mana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Di dalam Quran Surat Al-Kahfi ini dijelaskan bahwa manusia sangat menyayangi hartanya, baik itu harta benda maupun anak dan istrinya. Mengapa anak dan istri juga termasuk dari harta benda? Karena wanita dan anak sama-sama menjadi perhiasan dunia yang menarik untuk meningkatkan ekonomi. Walaupun demikian, manusia harusnya menyadari bahwa itu hanyalah perhiasan dunia saja yang sementara, dan yang lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah amal soleh saja. Kita lanjut pada bab yang selanjutnya, yaitu ayat tentang hierarki nilai. Yang pertama, prinsip ketauhidan, yaitu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 248, yang menjelaskan bahwa manusia harus mengakui bahwa ibadah, hidup, dan mati itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Quran Surat Al-An'am ayat 120 menjelaskan tentang bahwa manusia itu harus meninggalkan segala perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul yang selanjutnya adalah prinsip keseimbangan, yaitu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 201, yang mana ayat ini menjelaskan untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Jadi, antara dunia dan akhirat itu harus seimbang, tidak boleh lebih atau kurang salah satunya. Judul yang ketiga yaitu prinsip keadilan terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 160 sampai dengan 161 yang menjelaskan tentang keharusan berbuat adil dan menghindari kezaliman, menghindari riba, dan menghindari perbuatan yang melanggar norma keadilan. Judul yang selanjutnya adalah nilai instrumen zakat. Terdapat pada surat At-Taubah ayat 60, yang mana ayat ini menjelaskan tentang distribusi zakat hanyalah untuk fakir, miskin, amil, mu'alaf, orang-orang yang berhutang, ibnu sabil, dan orang yang memerdekakan budak, serta sabilillah. Selanjutnya adalah pelanggaran riba, yang mana terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Yang mana ayat ini menjelaskan tentang orang yang riba, orang yang riba sama saja seperti orang yang telah kemasukan setan. Riba itu tidak ada berkahnya, dan lain sebagainya. Judul yang selanjutnya adalah kerjasama, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32, yang mana menjelaskan tentang kerjasama yang adil dan meninggalkan derajat kaum du'afa. Selanjutnya yaitu tentang jaminan sosial,
Yang mana jaminan sosial ini terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 39. Selanjutnya adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Langsung saja, yang pertama produksi. Produksi itu terbagi kepada tiga bagian maksudnya, yaitu jual beli atau muamalah, yang mana terdapat pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-10. Yang kedua, beraktivitas di berbagai penjuru bumi, terdapat pada Quran Surat Al-Muluk ayat 15. Dan yang ketiga, beristirahat dan bekerja dalam Quran Surat An-Naba ayat 47. Dan pada judul yang kedua yaitu distribusi. Distribusi ini, yang pertama yaitu prinsip distribusi, terdapat pada Quran Surat Al-Ahyar ayat 7. Larangan bakhil maksudnya terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 180. Menyimpan emas dan perak terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 34-35. Wasiat dan warisan terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Dan judul yang terakhir pada bab ini yaitu konsumsi. Yang pertama adalah kualitas makanan. Kualitas makanan terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Larangan berlebihan terdapat pada Surat Al-A'raf ayat 31. Makanan dan terlarang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Kita lanjut pada bab selanjutnya yaitu ayat-ayat tentang filantropi. Ayat tentang filantropi ini terbagi kepada beberapa bagian, yaitu ayat tentang zakat, yaitu terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 18, yang mana menjelaskan tentang orang yang memakmurkan masjid, ialah orang yang beriman di hari kemudian, mengeluarkan zakat, menegakkan sholat, dan merekalah orang-orang yang diberi petunjuk. Jadi orang-orang yang diberi petunjuk salah satunya adalah orang yang membayar zakat. Yang kedua adalah infak. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Pada ayat ini menjelaskan tentang perintah kepada kita untuk berinfak dari harta apa saja yang kita miliki kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim, dan lain-lain. Sungguh Allah Maha mengetahui atas apa yang telah kita berikan dari harta kita tersebut. Judul selanjutnya adalah sedekah. Terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 264, yaitu pemberian dari seorang muslim dengan sukarela tanpa ada pembatasan waktu dan jumlah tertentu. Ayat ini membahas untuk kita tidak mengungkit-ungkit sedekah yang telah kita berikan kepada seseorang, karena jika kita mengungkit apa yang telah kita berikan kepada seseorang tersebut, maka itu dapat menghilangkan pahala kita. Yang selanjutnya adalah infak atau zakat, terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 267, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru agar kita mengeluarkan infak atau zakat dan memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah hal yang terbaik. Jangan yang tidak kita sukai itu yang kita berikan. Akan tetapi apa yang kita sukai, apa yang kita miliki, itulah yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Kita lanjut pada bab selanjutnya yaitu ayat tentang jalur perdagangan dan pengukuran barang. Yang pertama, jalur perdagangan. Jalur perdagangan ini terdapat pada Quran Surat Al-Quraisy ayat 1-4, yang mana ayat ini membahas tentang kebiasaan orang-orang Quraisy yang berpergian pada musim dingin dan pada musim panas untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan salah satu caranya adalah dengan cara berdagang. Selanjutnya alat pengukur barang dalam berdagang, yang mana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 35, yaitu Allah memerintahkan manusia untuk menyempurnakan takaran dengan baik dan benar, dengan takaran yang dimiliki mereka apa saja itu, akan tetapi harus benar dan takaran itu baik. Selanjutnya adalah ayat-ayat produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang pertama yaitu ayat-ayat produksi. Ayat produksi
terdapat pada Quran Surat As-Sajdah ayat 27 dan Quran Surat Ibrahim ayat 32 sampai 34. Yang selanjutnya ayat konsumsi itu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, An-Nahl ayat 114, Al-A'raf ayat 31 sampai 32 dan Quran Surat Al-Muluk ayat 15. Serta yang terakhir adalah distribusi. Distribusi terdapat pada Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Materi selanjutnya yaitu ayat tentang manajemen dan deployment. Yang pertama adalah ayat tentang manajemen. Manajemen ini disebut juga dengan proses perencanaan. Itu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 14. Perorganisasian dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103. Pelaksanaan disebut dengan pelaksanaan terdapat pada Quran Surat As-Saff ayat 2 sampai 3 dan pengawasan terdapat pada Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 6. Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang selanjutnya adalah deployment. Deployment adalah pengembangan masyarakat Islam, sebuah bentuk dakwah dengan memberdayakan potensi yang ada di masyarakat tersebut. Yang mana deployment ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Selanjutnya adalah ayat tentang tabungan dan investasi. Yang pertama adalah tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tentang tabungan ini terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 29. Selanjutnya adalah investasi. Investasi adalah kegiatan menanam modal dengan harapan akan mendapatkan suatu keuntungan di kemudian hari. Yang mana terdapat pada Quran Surat Al-Hasyr ayat 18, Quran Surat Luqman ayat 34, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, serta Quran Surat An-Nisa ayat 9. Materi selanjutnya adalah penimbunan atau ikhtikar. Penimbunan barang dalam bahasa Arab disebut dengan ikhtikar, yaitu pengumpulan barang-barang atau tempat untuk menimbun, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Dan ini terdapat pada Quran Surat Al-Hajj ayat 25. Selanjutnya adalah pembiayaan atau kredit. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dari pihak bank dengan pihak yang lain, dengan mewajibkan pihak lain itu mengembalikan dengan tepat waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil. Dasar hukumnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Selanjutnya adalah kredit. Kredit adalah meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.